Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Hafizah Tunjana. Kakak dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 2 Institut Kesehatan Mitra Bunda. Di sini kakak akan mempromosikan kesehatan remaja tentang menjaga kesehatan reproduksi pada remaja, khususnya pada di umur kita sekarang ini. Baiklah, kesehatan remaja itu kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi, apa sih kesehatan reproduksi kalau adik-adik tahu? Oke, kakak jelasin. Kesehatan reproduksi yaitu keadaan sehat baik fisik, psikis, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan agar dapat bertanggung jawab dan menjaga serta memelihara organ reproduksi mereka masing-masing. Terus kesehatan reproduksi remaja mencakup apa saja, Kak? Gitu. Kesehatan seksual dan reproduksi remaja mengacu pada kesejahteraan fisik dan emosional remaja dan mencakup kemampuan mereka untuk tetap bebas dari kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, IMS termasuk HIV, dan semua bentuk kekerasan seksual ataupun paksaan. Apa itu kesehatan reproduksi dan contohnya, Kak? Kesehatan reproduksi adalah segala sesuatu yang menyangkut kesehatan seksual dan pendidikan seksual yang bertujuan untuk mencegah, menjaga, dan mengembalikan fungsi organ seksual dari gangguan. Seringkali kesehatan reproduksi atau KESPRO hanya dikaitkan sebagai urusan perempuan, padahal laki-laki juga harus. Kalau adik-adik tanya, mengapa sih Kak, mengapa remaja perlu mengetahui informasi tentang kesehatan reproduksi remaja? Wah, harus tahu Dek. Karena remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi, serta berbagai faktor yang ada di sekitarnya. Adapun pengetahuan siswa mengenai bentuk anatomi dan fungsi organ reproduksi itu tergolong cukup. Adapun tujuan yang adik-adik harus ketahui, apa maksud dan tujuan kesehatan reproduksi itu? Tujuan utama kesehatan reproduksi adalah memberikan pelayanan kesehatan reproduksi kepada setiap individu dan pasangannya, serta komprehensif kepada remaja agar setiap individu mampu menjalani proses reproduksi secara sehat dan bertanggung jawab serta bebas dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan. Mempelajari tentang reproduksi remaja itu sistem reproduksi pada manusia. Apa sih, Kak, pentingnya kita mempelajari reproduksi pada manusia? Perlu adik-adik ketahui, mempelajari sistem reproduksi pada manusia sangat penting karena proses perkembangbiakan erat kaitannya dengan proses kedewasaan hingga dengan melahirkan. Jadi kita perlu mempelajari reproduksi agar mengetahui selak-beluk tentang proses perkembangbiakan manusia. Nah, di sini cara-cara merawat organ reproduksi, yaitu yang pertama ini pakaian dalam dan celana dalam diganti minimal 2 kali sehari. Nah, yang perlu kita ketahui, celana dalam tidak boleh itu saja yang kita pakai. Kita harus menggantikannya 2 kali sehari minimal. Kalau 3 kali sehari pun itu lebih bagus, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita merasa udah nggak enak nih pakainya, udah kita ganti. Terus yang kedua, menggunakan celana dalam berbahan menyerap keringat. Kita juga harus menggunakan celana dalam yang menyerap keringat. Karena jika tidak menyerap keringat, itu keringat kita akan di situ jadinya akan menjadi sebuah kayak bau kali gitu kan, bau, terus jadilah timbullah bakteri gitu, dan hal yang tidak diinginkan karena di situ tuh pengumpulan gitu.
Terus pakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab dan bau. Ya kan adik-adik tahu kalau kita memakai handuk yang basah terus lembab dan pasti nanti menimbulkan bau yang tidak enak, sehingga akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Kalau misalnya handuk yang basah terus kita biarkan gitu aja, pasti nanti bau. Terus bahkan di situ mengumpulnya bakteri-bakteri, ya, kuman-kuman. Bagi perempuan, setelah buang air kecil, cara ceboknya dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Jadi kita setelah kita buang air kecil, kita ceboknya dari arah ke depan sampai ke anus, bukan dari anus ke depan, biar bakteri atau kuman tidak ikut ke organ reproduksi. Untuk laki-laki sangat dianjurkan untuk disunat atau khitan agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya. Jadi secara umum itu laki-laki wajib sunat, karena itu juga kalau dalam Islam juga harus wajib ya, karena agar terhindar juga dari kanker penis dan kanker leher rahim untuk istri gitu, untuk istrinya kelak. Jadi adik-adik yang laki-laki harus sunat ya. Baiklah, itu saja dari kakak. Jika ada kesalahan atau salah bicara atau kakak salah menjelaskan, tolong dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.